Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi yang tentunya di channel Rizal Kreatif, di channel konten Rizal Kreatif ya. Masih ingat kan guys, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Saya berharap teman-teman semua diparingi sehat ya guys ya. Diparingi lancar menjalankan aktivitas sehari-hari guys. Di konten saya yang sebelum-sebelumnya, kebetulan saya masih upload dua konten ya guys ya. Dua konten, yang pertama yaitu saya membahas tentang riwayat hidup saya dan pentingnya refleksiologi untuk tubuh kita guys ya. Terus yang kedua saya bahas juga tentang manfaat refleksiologi dan 5 titik penting refleksiologi untuk tubuh kita. 5 poin penting ya guys ya untuk mengatasi sakit kepala guys di konten yang kedua. Tapi di konten yang ketiga ini saya akan bahas tentang 10 poin penting ya, 10 poin penting untuk menghilangkan satu pundak, yang kedua satu mata ya guys ya, yang kedua telinga, yang ketiga pundak, yang ketiga pundak, yang keempat adalah paru-paru ya guys ya, yang kelima adalah titik jantung ya guys ya, yang keenam adalah titik usus besar, usus kecil ya guys ya, yang ketujuh titik lambung, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan usus 12 jari, yang 10 adalah insomnia guys. Mari kita bahas satu persatu ya guys ya. Sebelum saya bahas satu persatu tentang poin-poin penting tersebut ya, sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman semua, mari dukung channel ini agar kita sama-sama hidup sehat guys ya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe guys ya. Cara subscribe channel ini, share kepada teman-teman semua agar kita semua merasakan hidup sehat guys ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman semua guys. Sebelum saya minta maaf kepada teman-teman semua karena saya agak lama ya nggak upload ya guys ya. Dikarenakan kesibukan kerja saya. Tapi next selanjutnya saya akan lebih fokus lagi tentang memberikan informasi ya, informasi penting ya, seperti tentang refleksiologi ini, dan saya juga share kepada teman-teman semua beserta dengan prakteknya guys. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar materi saja di sini teman-teman juga akan belajar dan mengetahui tentang titik-titik poin-poin penting. Ada 60 titik saraf di telapak kaki yang berhubungan dengan seluruh badan, dan itu akan saya bahas di sini guys. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap tonton channel ini. Oke. Next ya guys ya. Poin penting pertama yang akan saya bahas adalah titik bagian telinga guys. Kalau sebelumnya titik bagian kepala, yang ini adalah titik bagian telinga guys. Di titik bagian telinga ini kegunaannya apa sih Mas Rizal? Titik bagian telinga kegunaannya adalah satu, untuk mengatasi telinga yang sering berdenging ya guys ya. Jadi jika teman-teman ada masalah di bagian telinga seperti telinga berdenging atau sakit bagian telinga ya guys ya, tekan titik-titik ini, maka insya Allah lambat laun secara step by step sakit telinga Anda akan diparingi sembuh guys ya. Yang kedua adalah titik bagian mata. Titik bagian mata ini banyak di umur-umur yang 25 ke atas ya, 25 ke atas kayak sekarang ya. Anak-anak muda sekarang di umur 25 ke atas itu sudah kenanya itu di bagian mata guys. Kebanyakan biasanya yang kena bagian mata orang-orang yang pekerjaannya itu duduk guys. Pekerjaannya duduk, main laptop seperti itu guys. Itu biasanya kenanya di saraf bagian mata guys. Seperti minus, terus yang lebih parah lagi kayak katarak, kayak rabun seperti itu guys. Maka dari itu untuk menanggulangi agar tidak terlanjur parah lagi sakit mata Anda, maka tekan bagian titik bagian mata ini guys ya, yang nanti saya akan share prakteknya guys. Itu yang kedua ya guys ya. Yang ketiga adalah titik bagian pundak guys. Di titik bagian pundak ini
yang fungsinya adalah untuk mengatasi sakit pundak dan memperlancar peredaran darah di bagian pundak. Jika ada pertanyaan, memang benar nggak Mas Rizal? Ketika kita ambil poin refleksi di bagian titik bagian pundak, maka pundak kita akan sembuh. Benar nggak Mas Rizal? Ini saya ada cerita guys ya. Ending sedikit ya guys ya. Saya ada cerita. Saya dulu punya customer yang namanya Pak Agung guys di Veteran Bali. Itu langganan saya ya, waktu saya kerja di Relax Sehat guys. Saya biasanya kadang dipanggil atau freelance guys ke rumahnya, saya dipanggil ke rumahnya. Lah, pada suatu ketika ya, Pak Agung ini dia nggak bilang guys, sebelum refleksi, beliau tuh nggak bilang kalau beliau tuh sakit kepala guys. Waktu itu sakit kepala. Terus setelah dipijat telapak kaki, ya, selesai bagian telapak kaki, maka apa kata beliau? Mas Rizal, saya mohon maaf Mas Rizal, tadi itu saya sakit kepala Mas Rizal, tapi setelah dipijat telapak kaki, ya, selesai dipijat telapak kaki itu kok sakit kepala saya itu terasa ringan Mas Rizal. Sekarang itu agak enteng Mas Rizal. Emang ada hubungannya nggak Mas Rizal antara refleksi dengan tubuh kita gitu ya? Di situ guys ya. Saya sangat yakin bahwasanya refleksiologi itu akan berdampak baik kepada tubuh kita ketika kita melakukannya itu setiap hari dan berulang-ulang kali guys. Dan yang paling penting adalah kalau untuk refleksi sendiri di rumah itu habis mandi guys. Habis mandi ambil ambil kayu gitu guys ya. Kayu refleksi, tekan bagian titik-titik poin-poin penting itu guys. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, saya juga punya pengalaman ya. Waktu saya kerja di Jember, yaitu Jeju Refleksi. Di waktu itu ya, waktu itu sekitar habis maghrib itu ada bapak-bapak ya guys ya, sekitar umur 40-an, dia datang ke tempat refleksi saya, bukan tempat refleksi saya, tempat pekerjaan saya refleksi di Jeju Refleksi itu. Dia datang, terus kebetulan alhamdulillah itu saya yang megang guys. Setelah itu paginya jam 10 guys, orang tuanya itu datang guys. Bapak sama ibu saya kaget ya. Saya tidak tahu ya. Ada bapak dan ibu waktu itu ya. Beliau yang nganterin adminnya. Terus ada yang namanya Mas Rizal nggak gitu? Iya Pak, saya sendiri Pak, namanya Mas Rizal. Saya bilang seperti itu. Terus habis itu beliau bilang apa guys? Saya terima kasih banyak Mas Rizal. Saya terima kasih banyak. Anak saya itu kemarin sakit yang dipijat jenengan sekitar habis maghrib dan sekarang sembuh. Dan waktu itu saya tidak bertanya sakit apa, dan saya tidak bertanya guys. Ini hak ilahi ta'ala ya. Saya tidak buat ini guys. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya menyembuhin orang guys ya. Betul nggak? Jika Anda di posisi seperti saya, apa yang Anda rasakan? Pastinya akan bahagia ya guys ya. Satu bahagia, kedua saya dapat pahala di situ guys. Menyembuhkan orang. Betul nggak guys? Nah, kembali ke poin yang pertama, yaitu pundak, titik bagian pundak, yaitu menghilangkan sakit pundak dan memperlancar peredaran darah di bagian pundak guys. Yang keempat adalah titik paru-paru guys ya, titik bagian paru-paru. Di mana titik bagian paru-paru itu yang kegunaannya adalah tentunya untuk menghilangkan atau mengatasi sakit bagian kendala atau sakit bagian paru-paru guys. Jadi teman-teman atau orang-orang yang sedang mengalami musibah ya, ini musibah ya guys ya, musibah atau terkena penyakit bagian paru-paru, maka cobalah lakukan sendiri di rumah, tekan titik bagian paru-paru tersebut guys, maka insya Allah lambat laun step by step insya Allah akan diparingi kesembuhan guys. Itu yang keempat guys ya. Oke, yang kelima adalah titik bagian jantung ya guys ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, apakah antara titik-titik atau poin-poin refleksiologi yang ada di kaki kiri dan sebelah kanan ya, itu sama atau beda Mas Rizal gitu kan ya? Ini ada pertanyaan seperti itu guys ya.
sebenarnya sama ya, sama antara titik-titik 60 titik saraf di telapak kaki dan 60 titik saraf di telapak kaki kiri dan kanan, itu sama. Yang cuma membedakan itu yaitu di titik bagian jantung dan titik bagian liver guys. Kalau sebelah kiri ada titik bagian jantung, maka sebelah kanan ada titik bagian liver, seperti itu guys. Kalau yang lain semuanya sama guys. Oke, di titik bagian jantung ini yang fungsinya adalah untuk mengatasi keluhan-keluhan atau penyakit yang berhubungan dengan jantung, seperti itu guys. Kayak jantung koroner, ya guys ya. Jantung koroner, trauma jantung, seperti itu guys. Fungsinya adalah di sini adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan jantung, seperti itu guys. Itu yang kelima ya guys ya. Yang keenam adalah usus besar dan usus kecil, di mana di titik-titik usus besar usus kecil ini yang fungsinya adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus besar usus kecil. Contohnya kayak buang air besar, kurang lancar, ambeien nih yang paling parah, ini ambeien nih guys ya. Ambeien kayak buang air besarnya itu keluar darah, seperti itu guys. Jadi di sini yaitu fungsinya adalah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus besar dan usus kecil, seperti itu guys ya. Itu yang nomor berapa guys? Itu yang nomor 7 ya guys. Nomor 7 ya guys. Yang nomor 8 adalah pankreas ya guys ya. Lambung, titik lambung ya. Titik lambung, di mana titik lambung ini ya? Di titik lambung ini yang fungsinya adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Biasanya di umur 30 ke atas atau bahkan ya ada sekarang itu yang umur 20-25 ke atas ya, itu sudah terkena penyakit lambung, seperti itu guys ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mungkin sibuk bekerja, terus pekerja keras, sehingga mereka lupa mengatur pola makan mereka ya. Mereka lupa mengatur pola makan mereka, sering telat makan, akhirnya apa? Akhirnya kenanya di lambung, seperti itu guys. Maka dari itu, jika sudah terkena penyakit lambung, caranya bagaimana? Caranya adalah tekan titik-titik yang berhubungan dengan lambung, seperti itu guys ya. Terus yang nomor 8 ya guys. Yang nomor 8 adalah pankreas. Pankreas yang fungsinya adalah mengatur gula darah guys ya. Di sini fungsinya adalah mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gula darah. Yang paling parah itu diabetes, seperti itu guys. Jika Anda tidak ingin terkena penyakit-penyakit seperti itu, maka dari sekarang dicoba ya, setiap hari jika kalian sudah habis mandi ya, coba ditekan titik-titik tersebut yang jenengan mungkin mengalami kendala, seperti itu guys. Misalnya jenengan ada kendala di bagian lambung, maka coba habis mandi tekan titik bagian lambung, seperti itu. Yang menit akan lama, seperti itu guys ya. Lambung, pankreas, usus 12 jari yang nomor berapa guys? Yang nomor 8 ya guys. 8 atau 9? Usus 12 jari. Usus 12 jari itu hampir sama ya guys. Hampir sama dengan usus besar dan usus kecil ya. Dia fungsinya adalah seperti apa? Buang air besar, lancar, seperti itu lah guys ya. Hampir mirip dengan usus besar dan usus kecil guys ya. Jadi seperti itu. Fungsinya adalah mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus jari, usus 12 jari, seperti itu guys. Nomor 9 adalah insomnia guys ya. Biasanya orang yang insomnia itu orang yang penderita insomnia itu biasanya dia pemikir guys ya. Pemikir, orang pekerja kantoran, seperti itu guys. Jadi mau tidur itu susah banget guys. Tapi ada orang-orang yang dia itu tidurnya gampang banget guys. Kadang nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 1 menit aja udah wow guys. Kadang ada orang yang parah gitu ya. Dia kalau sudah kepalanya itu bantal gitu guys, udah pasti tidur guys.
Jadi seperti itu guys. Tapi ada juga orang-orang yang sampai 30 sampai 1 jam nggak bisa tidur guys. Itu yang disebut insomnia. Fungsinya adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan insomnia atau susah tidur guys. Terus yang ke-10 yang terakhir yaitu prostat guys. Biasanya orang yang kena prostat itu akan larinya ke mata guys, atau melihat berfungsi dengan baik, maksimal seperti itu. Orang-orang yang kena prostat itu biasanya kebanyakan orang-orang yang sering duduk kantoran guys, di komputer seperti itu. Biasanya seperti akhirnya akan jadi prostat seperti itu guys. Fungsinya adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan prostat. Oke, itu saja guys yang perlu saya sampaikan, 10 titik atau 10 poin tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih banyak. Saya Rizal Ardiansah, dan di konten Rizal Kreatif ini sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share kepada teman-teman agar semua tahu pentingnya kesehatan seperti itu guys ya. Jangan kemana-mana guys, karena ini video ini masih belum selesai. Nanti akan saya tampilkan prakteknya untuk 10 titik tersebut guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video 10 titik refleksiologi dan manfaatnya guys. Dimana di sini akan dibahas 10 titik refleksiologi tersebut dan cara pengerjaannya seperti apa dan manfaatnya juga guys. Seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah pemanasan terlebih dahulu. Mengusapkan minyak, mengusapkan ke kaki sampai terasa hangat guys. Oke, lanjut. Ini adalah titik mata guys, mata kiri dan mata kanan. Mengatasi penyakit mata, lamur, katarak, buta senja, lapisan saraf mata, mata merah, berair, dan lainnya guys. Yang gangguan-gangguan terhadap mata guys. Bisa dilihat dengan detail guys. Ini adalah titik bagian telinga kiri dan telinga kanan, mengatasi sakit telinga yang sering mendengung, kurang pendengaran guys, dan sakit mata dan sakit telinga dan gangguan-gangguan lain yang berhubungan dengan telinga guys. Bisa dilihat dengan detail. Ini juga sama untuk mengatasi sakit mata. Di samping-sampingnya itu guys, samping titik bagian mata dan juga samping titik bagian telinga. Fungsinya sama untuk mengatasi sakit mata dan sakit telinga guys. Saya berharap teman-teman melihat ini secara detail agar tahu manfaatnya dan titik-titik bagian mana yang harus digunakan ketika Anda mengalami masalah-masalah gangguan pada tubuh Anda guys. Ini adalah titik bagian bahu kanan dan bahu kiri guys. Mengatasi sakit sendi bahu, sulit menggerakkan tangan ketika memakai pakaian, menyisir rambut atau mengangkat barang guys. Ini adalah titik bagian paru-paru guys, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pemasok oksigen dalam darah, otak, jantung, ginjal, liver, dan fungsinya mengatasi sakit batuk, infeksi paru-paru, radang paru-paru, sesak nafas, dan gangguan lainnya guys. Seperti biasa, sebelum melakukan titik selanjutnya, yaitu kita harus pemanasan terlebih dahulu guys, dengan cara seperti itu. Ini adalah titik bagian liver guys. Di sini
gudang gula yang didapatkan untuk keperluan atau makanan darah guys. Selanjutnya oleh insulin diubah menjadi energi. Apabila Anda kekurangan gula, maka liver akan membengkak guys dan rawan terhadap penyakit hepatitis guys. Bedanya kanan dengan kiri di situ guys. Kalau kiri di situ ada jantung, di kanan ada liver guys. Di sini usus besar dan usus kecil guys. Fungsinya untuk mengatasi kolesterol agar tidak mengganggu jantung, tipes, memperlancar buang air besar, hernia dan radang usus guys. Perlu diperhatikan ya guys ya dengan seksama. Di sini adalah ada 3 titik di situ, ada lambung, pankreas sama usus 12 jari guys. Kita lanjut ke titik bagian lambung dulu. Ditekan dulu. Fungsinya untuk mengatasi sakit mah, masuk angin, perut kembung dan mencret guys. Di situ ada pankreas yang bisa disebut juga dengan kelenjar ludah guys. Memproduksi insulin dan diubah menjadi tenaga. Juga memproduksi kelenjar ludah untuk mengatasi sakit mah. Fungsinya untuk mengatasi diabetes, mah, kembung dan masuk angin lainnya guys. Di situ ada usus 12 jari yang bisa disebut juga dengan duodenum. Fungsinya menetralisir asam lambung yang berlebihan, membuang dan mendorong angin keluar dari lambung guys. Di situ ada titik insomnia guys. Insomnia dan kelenjar reproduksi. Fungsinya memproduksi sel-sel baru untuk mengatasi sel-sel yang sudah mati untuk kesuburan wanita dan pria guys. Yang insomnia tersebut juga disebut juga fungsinya adalah mengatasi susah tidur guys. Itu yang disebut dengan insomnia. 10 titik refleksologi sudah selesai guys.